Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita mendalami tema APP Pekan keempat dengan tema Basuhlah dirimu di kolam Siloam. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi, Engkau setaraf manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Pekan keempat Prapaskah atau Minggu Laetare mengajak kita untuk membasuh diri di kolam Siloam, supaya seperti si buta yang disembuhkan di kolam itu, demikian juga kita semua dapat melihat secara baru dan bertindak untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh ciptaan dan keselamatan bagi semua. Dengan sukacita kita sharingkan pengalaman kita pekan lalu yang berhubungan dengan air hidup. Pengalaman di kolam Siloam membuat orang yang lahir buta bisa melihat segala keindahan dunia dan kemuliaan Allah. Kita juga diantar perlahan-lahan untuk bertobat dan membasuh diri sehingga dapat melihat secara baru segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mendengar undangan Allah lewat suara alam, bertindak bersama mewujudkan kemuliaan sesama ciptaan, dan mengalirkan air hidup di lingkungan kita, supaya semua yang ada hidup dalam keadilan dan damai. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar seluruh ciptaan-Mu berada dalam keteraturan dan hidup dalam keadilan dan damai. Bantulah kami menjadi air hidup bagi sesama ciptaan-Mu, semakin mencintai dan peduli dalam rangka membangun kerajaan-Mu yang penuh damai dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya,
Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan berkata kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?"
Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, tema APP Pekan keempat, basuhlah dirimu di kolam Siloam, akan kita dalami dengan metode apresiatif inquiry. Yang pertama, discovery atau menemukan. Saudaraku terkasih, si buta dalam Injil bisa melihat lalu bertindak dan bersaksi tentang kesembuhan dan keselamatan tanpa takut. Sebagaimana arti Siloam, ia sekarang diutus bersaksi tentang hidup baru yang mengalir dari Yesus, sang sumber air hidup. Itulah yang dibuat oleh Santa Teresa Kalkuta di India. Ia melihat dan mengalami kasih Kristus, lalu menyalurkannya lewat senyuman, perhatian, penampungan, dan pelayanan kasih kepada orang-orang miskin dan terbuang, dan mereka sungguh mengalami kasih, martabat mereka dipulihkan. Lalu apa yang boleh kita buat untuk bersaksi? Setelah 3 pekan mendengar suara Allah melalui suara alam, setelah mendengar panggilan untuk mengalirkan air hidup dan mewujudkan kemuliaan sesama ciptaan, seperti ruang doa pribadi dan keluarga, serta waktu doa bersama yang sudah dikembangkan pada masa COVID dan diteruskan sekarang. Ikut jalan salib, rajin memberi derma APP, ikut pertemuan umat, setia berpantang dan berpuasa. Kaleng-kaleng kosong telah mengundang untuk merubahnya menjadi pot bunga, dan sekarang sudah jadi taman yang indah. Halaman kosong telah mengundang untuk memanfaatkannya sebagai dapur hidup, dan sekarang sudah mulai tumbuh subur. Pantai dan parit yang kotor telah mengundang kita untuk membersihkannya, dan sekarang sudah indah berseri membanggakan. Yang kedua, dream, mimpi atau cita-cita. Saudaraku terkasih, kita bermimpi seandainya perubahan, keindahan, kemuliaan yang dialami di rumah kita, di kelompok kita, boleh juga kita bagikan kepada keluarga dan kelompok lain. Seandainya kebersihan dan keadilan ekologi boleh kita tularkan juga di tempat lain, maka makin indah dan berselamat lingkungan bahkan dunia kita. Yang ketiga, desain atau merancang. Semua mimpi dan kerinduan itu bisa terwujud kalau kita bertindak. Mari kita rancangkan sebuah aksi nyata bersama sebagai karya perutusan kita untuk sesama dan untuk alam sekitar kita, seperti pribadi. Sebagai bentuk perutusan, setiap orang mencari 2 teman yang belum atau malas ikut jalan salib, misa, ibadat untuk terlibat dalam kegiatan rohani ini. Juga mari kita tingkatkan derma APP kita. Dalam keluarga, sebagai bentuk perutusan bersama, apa yang mendesak untuk kita buat? Perlukah kita membantu wilayah tetangga yang belum ada teman atau dapur hidup? Kalau pekan yang sebelumnya kita berpusat pada bidang dan kelompok kita, maka pekan ini kita diutus keluar bantu kelompok lain. Yang keempat, destiny atau aksi nyata. Setelah kita mendengarkan berbagai rencana yang bagus diperjuangkan sebagai bentuk perutusan kita, maka sekarang kita memilih beberapa rencana aksi bersama dalam pekan ini.
Berikut beberapa tawaran untuk karya perutusan atau Siloam kita pekan ini. Pribadi, setiap orang diutus menarik 2 orang untuk terlibat dalam ibadah jalan salib, pertemuan umat, misa hari Minggu, atau aksi nyata kita. Bersama, pekan ini kita bantu wilayah tetangga untuk menyelesaikan pekerjaan mereka atau sesuai dengan situasi setempat, pilih bentuk perutusan tertentu yang cocok dan disetujui bersama. Mari kita doakan rencana aksi kita dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar seluruh ciptaan-Mu mengalami keselamatan. Maka dengarkanlah doa kami untuk karya perutusan kami. Bagi para misionaris, Allah Bapa sumber cinta, berikanlah kekuatan kepada para misionaris yang sedang mewartakan karya keselamatan di tanah misi. Semoga melalui pewartaan mereka, banyak orang merasakan cinta kasih-Mu yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi pejuang kemanusiaan, Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah kekuatan kepada para pejuang kemanusiaan, agar mereka tetap semangat dan tidak putus asa dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Semoga mereka sehat sejahtera, agar misi kemanusiaan dapat terus berlangsung. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi warga masyarakat, semoga warga masyarakat selalu hidup rukun dan damai. Semoga kami semua selalu peka terhadap undangan dari sesama dan alam yang membutuhkan uluran tangan kami. Semoga kami selalu siap diutus untuk membantu dan menjadi teman seperjalanan bagi yang membutuhkan, agar terwujud persaudaraan semesta dan keadilan ekologis. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga yang kita kunjungi, Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk keluarga yang kami kunjungi. Semoga mereka senantiasa diberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semoga keluarga ini boleh menjadi saksi Kristus bagi orang lain dengan menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikanlah mereka semangat untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, Allah Bapa sumber kasih, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir di sini semangat untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga kami dapat hidup rukun dan damai. Semoga dalam diri kami selalu ada keberpihakan kepada orang-orang kecil, supaya mereka juga boleh merasakan cinta-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau karena kami boleh merenungkan tugas perutusan kami
untuk menyelamatkan seluruh alam semesta. Seperti orang buta yang disembuhkan dan menjadi saksimu, semoga mata dan hati kami juga terbuka untuk keselamatan sesama dan alam sekitar kami. Jadikanlah kami rasul-rasul yang selalu memperjuangkan keselamatan dan keadilan ekologis dengan mencintai sesama manusia dan alam semesta. Baharuilah hati kami, agar dalam diri kami selalu ada semangat untuk menjadi saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa membantu, membimbing, dan menguatkan kita untuk menjadi rasul-rasul yang memberi kesaksian tentang keselamatan seluruh ciptaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, doa dan pendalaman tema APP 2023 pekan keempat kita sudah selesai. Kita diutus untuk memulihkan kehidupan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup.